Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah sudah sampai pada Al-Qismus Tsani, Al-Qaulu fi Ijtinabil Ma'asi, yaitu bagian yang kedua terkait dengan menjauhi segala maksiat baik lahir maupun batin. Pembahasan malam ini sudah sampai pada maqalah wa'lam annaka innama ta'sillaha bijawarihika wa hiya nikmatun minallah 'alaika wa amanatun ladaika fasti'anatuka bi nikmatillah ala maksiatin ghayatul kufron wa khiyanatuka fi amanati istauda'aka Allah ta'ala ghayatul tuhyan. Wa i'lam, dan ketahuilah ya, innaka sesungguhnya dirimu, innama ta'si sesungguhnya kamu melakukan maksiat, Allah pada Allah, bijawarihika dengan anggota tubuhmu. Jadi seorang hamba yang telah diberikan anugerah jasad yang utuh ya, jasmani atau fisik yang utuh, akan tetapi jasmani yang utuh ini kemudian digunakan untuk maksiat, maka fasilitas jasmani yang diberikan Allah kepada hamba kemudian digunakan untuk maksiat, maka ini termasuk sebuah pengkhianatan. Gitu. Jadi maksudnya Allah memberikan sehat lahir batin kepada kita, termasuk seluruh anggota tubuh kita sehat walafiat ya, tangan sehat, kaki sehat, semua sehat. Kemudian ada seorang hamba yang tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak menjadikan fasilitas-fasilitas yang diberikan Allah untuk ketaatan, tapi justru untuk kemaksiatan. Maka orang yang telah melakukan kemaksiatan dengan anggota badannya ini merupakan sebuah pengkhianatan atas anugerah Allah yang diberikan kepadanya. Itu. Jadi wahya nikmatun minallah. Jadi jawarih kita, anggota tubuh kita ya, mulai dari pandangan, pendengaran, tangan, kaki, ciuman, dan semuanya itu nikmatun minallah ya, alaika yang diberikan kepada kalian. Wa amanatun ladaika, dan ini menjadi amanah bagimu. Sebab apa? Sebab tangan ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki juga yang digunakan untuk melangkah, ketika digunakan untuk kemaksiatan,
Allah juga akan meminta pertanggungjawabannya. Gitu. Berbeda kalau tangan kita, kaki kita untuk melangkah kepada ketaatan. Nah, ini kita bisa melaksanakan amanah dengan sebaik mungkin. Nah, sedangkan orang yang tidak bisa mensyukuri ya, sehat lahir batin, kemudian menggunakan anggota tubuhnya untuk maksiat, ini yang disebut khianah. Gitu. Fasti'anatuka, maka permintaan pertolonganmu ya binikmatillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berupa jawarih, seluruh anggota tubuh badan kita, ya, ala maksiatin, atas melakukan maksiat. Itu ghayatul kufroni, puncak dari kekufuran. Gitu. Jadi Imam Ghazali mengingatkan kepada kita bahwa fasilitas sehat lahir batin itu nikmat dari Allah, itu amanah dari Allah. Maka gunakanlah fasilitas kesehatan lahir batin ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau digunakan untuk kemaksiatan, maka ini disebut ghayatul kufroni, yaitu puncak kekafiran, yaitu orang yang ingkar atas nikmat Allah, ya. Dia baru sadar ya, ketika suatu saat Allah mencabut fasilitas itu, ya, misalkan tangannya dikasih sakit, kakinya dikasih sakit, baru terasa penderitaan atas segala fasilitas yang diberikan kepadanya. Kalau dicabut, ya contoh saja ya, sakit gigi aja, ini orang bisa bersyukur kepada Allah ya pada saat kita merasakan sakit gigi. Tapi pada saat sehat normal, banyak orang lupa diri gitu. Maka wahwa ditusyukri. Jadi kalau orang menyalahgunakan nikmat sehat lahir batin, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah, justru dia ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa khiyanatuka, dan khianatmu ya. Jadi orang yang sengaja menggunakan jasmaniyahnya, anggota tubuhnya untuk melakukan kemaksiatan ya, itu termasuk khianah. Fi amanatin, di dalam amanat Allah Subhanahu wa taala. Istauda'a kahawah ta'ala, yang telah Allah menitipkan ya, seluruh fasilitas kesehatan, baik sehat jasmani maupun rohani ya, itu merupakan anugerah dari Allah. Tapi kalau digunakan untuk kemaksiatan, ini namanya khianah atas amanah yang diberikan oleh Allah, dan ini termasuk ghayatut tughyan, yaitu puncak ya seorang hamba melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ngaji kitab seperti ini ya, akhirnya kita bisa menyadari, oh iya, ternyata kalau kita menyalahgunakan nikmat sehat ini, kita termasuk orang yang khianah. Tapi kalau kita bisa menggunakan sarana fasilitas sehat lahir batin kita untuk ketaatan, ini sebagai ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
ketika seseorang terpleset atau jatuh dalam kemaksiatan, ya, itu ya segera untuk minta ampun kepada Allah, ya, segera istighfar, segera taubatan nasuha. Fa'adu'uka, maka seluruh anggota badanmu, ya, ri'ayu. Fa'adu'uka, maka seluruh anggota badanmu. Ro'ayaka itu ibarat, ya, rakyatmu. Jadi seluruh anggota badan kita, ya, mulai dari mata, telinga, hidung, ya, kemudian lesan sampai kaki, tangan, semua itu adalah ibaratnya rakyatmu. Nah, fangtur kaifa tar'aha, maka lihatlah bagaimana kamu menjaga anggota tubuhmu itu. Aitahfaduha biqiyami hukukiha, yaitu dengan cara melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini adalah hak-hak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakullukum, maka semua dari kalian itu, ya ma'syara bani Adam, hei anak cucu bani Adam, ra'in, itu pemimpin, ay hafidin, itu penjaga. Wa kullukum, dan semua kalian itu, mas'ulun, akan dimintain pertanggungjawaban yaumal kiamati, pada hari kiamat. An ro'iyatihi, dari rakyatnya. Ini dalam konteks negara. Tapi kalau dalam konteks diri kita, an ro'iyatihi, ya, dari perilaku seluruh anggota tubuh kita. Itu. Jadi Imam Ghazali mengibaratkan bahwa di dalam diri kita ini ibarat ada kerajaan, ya. Di dalam kerajaan itu ada raja. Kemudian seluruh anggota tubuh itu sebagai rakyatnya. Nah, di situ akan kelihatan apabila kita salah, ya, dalam menggunakan anggota tubuh kita, ya, berarti kita telah menyalahgunakan amanah itu. Tapi apabila kita bisa menggunakan anggota tubuh kita untuk ketaatan kepada Allah, berarti kita bisa menjaga amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya akan dimain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi pada saat maksiat dia tidak sadar, karena dalam keadaan ghaflah, lalai dari Allah. Tapi suatu saat dia sadar, ya, kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha, ya, bisa jadi kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada nanti kita dimintai pertanggungjawaban di yaumul hisab, ya, salah satu cara supaya diampuni dosa-dosa kita yaitu dengan cara taubatan nasuha. Apa ciri-ciri taubatan nasuha? Yaitu menyesali apa yang sudah dia lakukan. Kemudian dia berjanji, ya, tidak akan mengulangi. Dan berikutnya dia menjaga komitmen, ya, untuk melaksanakan taubatan nasuha ini, ya, bukan, ya, taubat, ya, taubatnya sambel gitu, ya. Sambel itu kalau habis makan pedes kayak kapok, tapi besok lagi nyoba lagi. Nah, jangan sampai tobat seperti itu. Nanti akan dijelaskan oleh
Imam Ghazali ya, kenapa wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi, bahwa kita ini pemimpin dalam konteks diri kita. Kita ini pemimpin. Pemimpin atas apa? Atas seluruh anggota tubuh kita. Sebab nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakulkum ra'in, ya, kita juga bisa menjadi pemimpin. Misalkan dalam konteks kita sebagai pemimpin tingkat RT, RW, lurah, camat sampai gubernur, ya, sampai presiden. Itu sama, hadis ini berlaku. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Karena itu ya, kita tidak keluar dari diri kita, maka kita harus punya kesadaran bahwa kita ini pemimpin terhadap seluruh anggota gerak-gerik tubuh kita. Kalau kita menjadi pemimpin yang adil dan amanah, ya, kita akan bisa menjadikan kesehatan lahir batin kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita termasuk orang yang tidak amanah, maka akan menjadikan kesehatan kita bukan untuk ketaatan, tapi justru untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, dan ketahuilah, ya, ini lanjutannya, anna jami'a a'dha'ika, sesungguhnya seluruh anggota badanmu. Ini mulai perenungan, ya, bahwa seluruh anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kuku, ya, syatashhadu alaika fi arsatil qiyamah, akan memberikan kesaksian alaika atasmu fi arsatil qiyamati, yaitu pada tempat atau pada hari kiamat nanti, ya. Tangan akan memberikan kesaksian, kaki akan memberikan kesaksian, mata akan memberikan kesaksian, telinga akan memberikan kesaksian, semua akan memberikan kesaksian secara otomatis. Jadi sudah tidak bisa melakukan rekayasa. Kalau di dunia masih bisa, ya, ada rekayasa. Tapi nanti di hadapan Allah, siapapun manusia itu secara otomatis, ya, seluruh anggota badannya ini yang akan melaporkan kepada Allah. Ya Allah, tangan misalkan, saya pernah digunakan untuk ketaatan, tapi juga untuk kemaksiatan. Maksiat yang dilakukan adalah 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Tapi ya setelah itu ya kami diajak untuk bertobat, ya Allah, gitu. Jadi secara otomatis ya akan menyampaikan laporan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, alangkah sedihnya kalau orang yang menggunakan anggota badannya selama hidupnya untuk kemaksiatan dan di akhir hayatnya ya dia tidak sempat untuk bertaubat, ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi seluruh anggota badan kita akan memberikan kesaksian kepada kita, yaitu pada hari kiamat, bilisani tolkin, dengan lesan yang fasih, dalikin, yang sangat cetok gitu. Jadi enggak bisa istilahnya laporannya itu ngarang, itu nggak mungkin. Akan memberikan laporan yang seobjektif mungkin. Kalau digunakan maksiat ya maksiat, kalau kemudian ketika digunakan untuk taubat ya juga akan dilaporkan oleh seluruh anggota badan kita. Tafadhuka bihi ala rusuil khalaiki, ya. Tafadhuka
akan terbongkar, tersingkap ya seluruh anggota badan ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, bihi dengan lesan ya, dilaporkan semuanya ala ru'usil khalaiki, di hadapan ya seluruh manusia, finuskotin ala mal'i minal kholqi itu. Jadi dilaporkan kemudian didengar oleh semua orang. Nah, ini alangkah malunya ketika dosa-dosa kita belum ditobati. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman siapa Allah Ta'ala maha tinggi. Yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ya, ini dasar-dasar tentang anggota tubuh kita akan memberikan kesaksian nanti di yaumul kiamah ya, langsung ya, dasarnya adalah ayat ini yaitu surat An-Nur. Yauma tasyhadu, pada suatu hari tasyhadu memberikan kesaksian alaihim atas mereka, apa yang memberikan kesaksian, alsinatuhum yaitu lidah mereka. Jadi otomatis nggak bisa untuk diajak kompromi bohong, itu nggak bisa ya. Lesan akan bicara sesuai dengan fakta. Kalau pengadilan di Indonesia, di dunia ya, itu masih ada rekayasa itu, masih ada hal-hal yang disembunyikan. Tapi pengadilan di yaumul kiamah nanti, lesan kita itu akan melaporkan sesuai fakta, tidak dikurangi sedikit pun dan juga tidak ditambahi. Ya, wa aydihim, dan tangan mereka, tangan juga melaporkan. Ini alangkah sedihnya kalau tangannya digunakan untuk kemaksiatan, kemudian ya di akhir hayatnya belum ditaubati. Wa arjulihim, dan kaki mereka ya, kaki apakah digunakan untuk ketaatan? Kalau digunakan untuk ketaatan, kaki akan memberikan kesaksian. Tapi sebaliknya, kalau kaki kita digunakan untuk kemaksiatan, kaki juga akan melaporkan ya atas segala kemaksiatan yang pernah dilakukan. Bima, sebab sesuatu, kanu mereka ada ya'malun, mereka berbuat. Jadi sesuai apa yang mereka lakukan. Jadi ngaji kitab seperti ini ya, ini sangat penting sekali ya, bisa menjadi kontrol diri kita, apalagi hidup di dunia modern ya. Kalau kita jauh dari tempat pengajian ya, ini kita akan semakin jauh dari nur ilahiyah, sehingga akhirnya lepas kontrol, kemudian berbuat sesuai kehendak nafsunya. Tapi dengan cara kita ngaji seperti ini, kita disadarkan, kita dikasih ilmu. Oh iya, ternyata anggota badan kita ini semua fasilitas dari Allah. Kemudian fasilitas yang diberikan Allah ini kalau tidak digunakan dalam ketaatan, ada konsekuensinya dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala maha tinggi ya. Ini argumentasi Al-Quran ya yang kedua, tentang bahwa seluruh anggota badan kita itu akan melaporkan secara otomatis. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari ini, nahtimu ya, jadi
hatimu itu kami mengunci, menutup. Ala afwahihim, atas lesan mereka. Lesan mereka ditutup, dikunci, gak bisa ngomong. Kemudian watakallimuna, dan menyampaikan laporan kepada kami apa aitihim, ya, tangan mereka. Jadi tangan sendiri ngomong, menyampaikan laporan. Wa tashhadu, dan memberikan kesaksian apa arjuluhum, kaki-kaki mereka. Jadi kaki yang digunakan untuk kemaksiatan, ya semua akan melapor sesuai dengan apa yang dia lakukan pada saat di dunia nanti. Di dunia ya dulu. Bima kanu yaksibun, bima sebab sesuatu kanu mereka ada, yaksibuna mereka melakukan. Jadi dua ayat ini ya harapannya bisa menjadi penguat keyakinan kita. Oh iya, ternyata segala sesuatu yang dilakukan oleh anggota badan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan paham ayat ini kita semakin hati-hati. Andai kepleset, cepat bertobat. Itu. Fahfat, maka jagalah seluruh anggota badanmu. Ya miskin, hei orang-orang yang miskin, termasuk kita ini ya orang miskin. Miskin dalam pengertian kita ini nggak punya apa-apa. Ya, mana yang kita punya? Contoh, fasilitas anggota badan kita semua milik Allah. Mata milik Allah, tangan milik Allah, ya, kaki semua milik Allah. Kita nggak punya apa-apa. Jadi kita hanya ketitipan. Kalau dititipi kok amanah, ya itu baik. Tapi dititipi anggota badan kemudian disalahgunakan untuk kemaksiatan, ini yang merugikan dirinya sendiri. Maka disebut ya miskin. Hei orang nggak punya apa-apa. Hei orang miskin. Hei ente miskin. Ya, kamu nggak punya apa-apa. Ya miskin jami'a badanika. Ya, wahfat, jagalah ya miskin, wahai ya orang-orang yang miskin, jami'a badanika, seluruh badanmu, minal ma'asi, dari segala maksiat, yaitu baik maksiat lahir maupun maksiat batin. Wa khususon, dan khususnya a'dha'uka, anggota badanmu, asyab'ati, yang 7, terutama anggota jasmani kita yang 7. Fa inna jahannama, maka sesungguhnya neraka jahannam, laha, itu bagi jahannam, syab'atu abwabin, bermula 7 pintu. Jadi 7 anggota badan kita ini harus dijaga, sebab pintu neraka jumlahnya juga 7. Likulli babin, itu bagi tiap-tiap pintu, minhum, itu diantaranya, juz'un, ya, bermula bagian, maksumun, yang telah terbagi. Wala yata'ayyanu, dan tidak tertentu, litilkal abwabi, bagi pintu-pintu itu, illa man, kecuali orang aso, yang bermaksiat, siapa man, Allah, kepada Allah Ta'ala maha tinggi, bihadhil a'dha'i, dengan seluruh anggota badan, asab'ati, yang 7. Apa anggota badan yang 7? Wahia, bermula anggota badan yang 7, al-ainu, yaitu mata. Jadi mata kita harus digunakan untuk ketaatan. Wal udunu, dan telinga, ya telinga kita juga digunakan untuk ketaatan.
Seperti kita ngaji, mendengarkan pengajian, mendengarkan ilmu juga termasuk untuk ketaatan. Wal lisanu dan lesan. Ya, lesan ini juga termasuk 7 anggota badan. Wal batnu dan perut. Ya. Berarti perut ini terkait dengan apa yang masuk dalam perut. Wal farju dan farji, kemaluan. Wal yadu dan tangan. Wal rijlu dan kaki. Jadi 7 anggota badan ini ya harus kita jaga, jangan sampai jatuh kepada kemaksiatan. Wa ammal ainu, adapun mata, fa inna ma khuliqat, dan sesungguhnya diciptakan apa mata, laka bagimu linahtadiya, supaya kami memberikan petunjuk, biha dengan mata, fi dhulumati, dalam kegelapan. Itu. Mata diciptakan oleh Allah supaya mata kita itu bisa melek, melihat alam semesta, melihat mana yang terang, mana yang gelap. Watasta'inu, dan kamu minta pertolongan biha dengan mata, fil hajat, di dalam segala hajat, ya, termasuk menjadi wasilah kita, ya, ngaji, kuliah, kerja, semua itu ada peran mata. Coba kalau enggak, matanya enggak normal, susah semuanya itu. Watang duru, dan kamu melihat biha dengan mata, ila ajabi malakutil ardi, kepada kekaguman, ya, kerajaan bumi, wassamawati, dan langit, watak tabiru, dan kamu mengambil pelajaran, bima, dengan sesuatu, via, di dalam bumi, mina biha dengan mata, minal ayati, dari berbagai ayat-ayat, yaitu tanda-tanda. Fahfadha, maka jagalah matamu, ala arba'atin, atas 4 hal, angtang duro, ya, supaya melihat biha dengan mata, ila ghairi muharramin, kepada sesuatu yang tidak haram, au ila suratin, atau kepada rupa malihatin, yang menggoda, wala bisyahwati nafsin, dan juga tidak dengan syahwat nafsu, au tangduru, atau kamu melihat biha dengan mata, ila muslimin, kepada seorang muslim, biainil ihtikor, dengan pandangan yang merendahkan. Jangan sampai mata kita melihat saudara kita kemudian dengan pandangan ihtikor, pandangan yang merendahkan. Au tatlu'a, atau kamu melihat biha dengan mata, ala aibin muslimin, atas cacatnya orang muslim. Itu. Ini 4 hal ini yang harus dijaga dari mata. Amal udun, adapun telinga, fahfadha, maka jagalah. Amal udun, adapun ya udun, telinga, fahfadha, maka jagalah, antasgo, untuk, ya, antasgo itu kepo bahasa gaulnya. Antasgo itu ingin nguping, ingin tahu, ya, biha dengan telinga, ilal bid'ati, ya, pada perbuatan bid'ah. Ya, bid'ah ini ya harus dipahami secara utuh, ya, bahwa bid'ah ini sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah terkait dengan persoalan ibadah yang mahdoh. Contoh misalkan maghrib sholatnya 5, maghrib itu sholatnya 3 rakaat ditambah 1 rakaat, ini namanya bid'ah. Terus apakah maulud Nabi juga bid'ah? Ya, maulud Nabi zaman Nabi ya tidak ada. Ya, Nabi untuk menghormati hari kelahirannya ya dengan puasa Senin. Gitu. Tapi bagi umat ya yang hidup sesudah Nabi, apakah salah kalau kita mengadakan maulud Nabi? Ya, padahal maulud Nabi ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Nah, tentu dalam memahami ini ya harus
diperkuat dengan argumentasi hadis lain. Jadi Rasulullah itu juga memberikan opsi, ya. Jadi apabila ada satu kebiasaan yang baik, ya, itu ya lakukanlah, gitu. Selama tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, kita sekarang bisa bertanya, ya, nggak ada satupun ayat atau hadis yang melarang soal penghormatan, ya, kepada Kanjeng Nabi melalui sebuah acara Maulid Nabi. Gitu. Tapi bagi mereka yang punya pemahaman lain, ini akan dijadikan sebagai dasar untuk nembak orang-orang yang biasa Maulid Nabi dengan tuduhan itu bid'ah, gitu ya. Padahal makna bid'ah ini pun ya masih perlu penafsiran. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah itu bid'ah yang baik-baik. Coba kita ya lihat ya perkembangan zaman. Semua orang di dunia ini, ya, terutama umat Islam yang melakukan ibadah, nggak lepas dari bid'ah. Coba mulai sholat. Sholat kalau kita perhatikan yang namanya masjid, ya, kalau kita ngikuti masjid zaman Nabi, itu ya masjidnya hanya berupa tembok pinggir, kemudian atasnya itu dikasih pelepah kurma. Apa mau kembali zaman seperti itu? Sehingga dalam perkembangan zaman masjid ini dengan berbagai macam arsitekturnya, ya, ini tentu juga menjadi bid'ah. Termasuk Masjidil Haram itu semua ya kalau disebut bid'ah ya bid'ah itu. Tapi ini masuk kategori bid'ah yang hasanah. Terus haji misalkan, orang haji semua pakai fasilitas bid'ah semua. Kalau mau haji yang orsinil seperti Nabi, ya harus pakai onta. Coba kalau dari Indonesia ke sana pakai onta, kapan sampainya itu? Semua sudah menggunakan alat-alat modern dan itu disebut bid'ah. Maka kalau ini disebut bid'ah, kan artinya ya kembali ke zaman batu lagi gitu. Sementara Arab Saudi sekarang sedang berubah, ya, menggunakan teknologi tinggi semua. Sudah ada kereta antara Madinah, Mekah, Jeddah itu. Semua bid'ah semua. Kemudian tempat Masjidil Haram juga terus mengalami perubahan. Hotel juga sama. Gitu. Satu sisi dia menuduh bid'ah, tapi sisi lain menikmati fasilitas hotel di Masjidil Haram. Kalau mau konsekuen, yang bikin kemah aja di batu-batu sekitar Mekah sana. Kalau ditanya kenapa kamu pakai kemah, supaya tidak terkena bid'ah. Karena Nabi dulu waktu haji atau umroh tidak pernah pakai sarana hotel. Nah, jadi kalau mau konsisten ya konsisten seperti itu. Tapi kenyataannya dia tidak konsisten. Satu sisi menuduh bid'ah, sementara dia juga melakukan bid'ah, ya, dia termasuk orang yang menikmati bid'ah. Itu. Contoh lagi, HP. Zaman Nabi nggak ada HP. Ya. Tapi ini kan, ya tetap ini namanya bid'ah. Gitu. Maka kalau definisi bid'ah itu sesuatu yang tidak dijalankan Nabi adalah bid'ah dan bid'ah masuk neraka, ya Anda juga termasuk masuk neraka juga gitu loh. Jangan sampai Anda mudah menuduh orang lain melakukan bid'ah sementara Anda sendiri juga melakukan bid'ah yang sama, merasa paling mendapatkan kapling surga gitu. Jadi ini ya
ada dinamika ya, kelompok-kelompok yang berpikiran sempit ya, gampang menuduh bid'ah, sementara dia sendiri juga memproduk bid'ah gitu. Karena pemahaman yang sempit. Nah, sementara di kalangan ahli sunnah wal jamaah sudah punya batasannya. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah yaitu bid'ah terkait dengan hal-hal yang baik yang tidak bertentangan. Naik pesawat ini kan baik, mempercepat dan nggak ada nas yang melarang gitu. Ini namanya bid'ah hasanah gitu. Yang disebut bid'ah dolalah itu bid'ah yang melampaui batas aturan ibadah dari apa yang ditetapkan oleh Al-Quran maupun hadis. Contoh tadi, sholat maghrib ya patennya 3 rakaat, kurang marmah, tambah 3 rakaat lagi. Ini yang disebut bid'ah dolalah, itu seperti ini. Subuh 2 rakaat, kurang marmah, supaya marmah 4 rakaat lah. Ini yang namanya bid'ah dolalah gitu. Jadi harus mendudukkan dia definisi bid'ah itu pada ya konteks yang sebenarnya. Jadi tidak menganggap ya semua bid'ah sementara dirinya melakukan bid'ah ya dia masih tetap merasa bukan bid'ah. Nah, ini kan aneh gitu. Ini. Jadi yang disebut antas gobia ila bid'ah itu maksudnya orang yang kepo ya untuk melakukan sebuah bid'ah. Awil gibah atau gibah. Gibah itu membicarakan orang lain. Awil fahsy atau perbuatan yang keji. Awil khaudi ya, atau mencampur adukkan fil batil di dalam barang yang batil. Au dikro masawin nas atau menyebutkan ya persamaan manusia. Au dikro fa inna ma khuliqat laka litas ma'abiha kalamullah, karena sesungguhnya telinga itu diciptakan untukmu untuk mendengar kalamullah ta'ala wa sunnata rasulillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah akan dilanjut pada minggu yang akan datang.